Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya tetap semangat. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang pengaruh kerajaan maritim masa Hindu-Buddha pada kehidupan bangsa Indonesia terkini. Tentunya dengan Ibu, yaitu Ibu Yulian Oktaviani. So, silakan disimak baik-baik ya. Nah, pada layar kita dapat melihat ada dua peninggalan besar dari kerajaan yang bercorak Hindu dan bercorak Buddha yang ada di Indonesia. Ayo, mana yang merupakan peninggalan dari kerajaan yang bercorak Hindu? Iya, betul sekali. Ini ada gambar yang bawah ya, yaitu gambar dari Candi Prambanan. Sedangkan yang bagian atas itu sudah jelas sekali, itu adalah gambar atau foto dari Candi Borobudur, yaitu merupakan peninggalan dari kerajaan yang bercorak Buddha. Oke, yuk kita cari tahu apa saja sih pengaruh kerajaan maritim masa Hindu-Buddha pada kehidupan bangsa Indonesia terkini. Silahkan disimak baik-baik. Nih, keberadaan kerajaan maritim pada zaman Hindu dan Buddha ada keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini. Hal ini dapat ditinjau dari aspek politik, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Selanjutnya, kita akan kupas satu persatu dari aspek-aspek berikut ini. Nah, ini dari aspek politik. Nih, masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia menyebabkan di Indonesia muncul kerajaan-kerajaan yang menggunakan sistem pemerintahan yang berkaitan dengan agama dan raja sebagai kepala pemerintahan. Lalu, contohnya apa, Bu, dari aspek politik ini? Nih, kita lihat bersama-sama ya, contoh dari aspek politik. Nih, kalau zaman dahulu untuk menjamin kelanggengan kekuasaan raja, misal saja pada kerajaan Sriwijaya, maka akan diambil sumpah setia bagi seluruh keluarga raja serta pejabat kerajaan. Nah, pada zaman sekarang diwariskan, yaitu nih, hal di atas ternyata diwariskan dan diikuti pada masa sekarang, yaitu untuk menjamin keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini. Maka, semua pejabat yang terpilih pada saat pelantikannya itu senantiasa diambil sumpah jabatannya. Tujuannya untuk apa? Yaitu agar para pejabat tadi tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu contohnya. Kemudian kita lanjut ke aspek sosial. Apa, Bu, contoh warisan dari aspek sosial? Kita simak ya. Nih, dari aspek sosial. Masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha itu hidup rukun, harmonis, dan berdampingan di antara pemeluk agama Hindu dan agama Buddha. Seperti halnya ini adalah Raja Hayam Wuruk yang merupakan seorang penganut Hindu, dapat berdampingan dengan baik yaitu dengan patihnya yang bernama Gajah Mada yang beragama Buddha. Hal ini sudah diwariskan tentu saja ya pada saat zaman sekarang ini, di mana dinamika masyarakat Indonesia ini sudah mewarisi keharmonisan kehidupan beragama dan semakin dinamis, sudah terbuka dengan berbagai aspek atau ragam perbedaan suku, budaya, dan agama. Kalau ini contohnya pada masa Hindu-Buddha, itu antara dua agama ya. Kalau sekarang kita sudah berdampingan dengan 5 agama yang diakui di Indonesia dan juga banyak sekali suku dan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian, kalau dari aspek ekonomi,
Apa sih Bu contoh warisan dari aspek ekonomi itu? Nah, ini dia contohnya. Nih, Indonesia sejak zaman Kerajaan Hindu-Buddha sudah menjadi bagian dari jalur perdagangan internasional. Laut itu sudah digunakan sebagai sarana distribusi perdagangan, sehingga kerajaan maritim membangun pelabuhan-pelabuhan di wilayah kekuasaannya. Kalau zaman sekarang apa? Kalau zaman dulu ini kerajaan membangun pelabuhan-pelabuhan di wilayah kekuasaannya. Kalau sekarang, nih, untuk memperkuat arus mobilitas barang atau manusia, maka pemerintahan pada masa Presiden Jokowi ini mencetuskan adanya program tol laut yang bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia. Itu contoh dari aspek ekonomi. Kita lanjut ke dalam aspek budaya. Nah, ini yang bagus ya. Contohnya apa nih dari aspek budaya? Sebenarnya banyak sekali. Ini Ibu berikan satu contohnya. Nih, sebagai bangsa maritim, kita harus bangga akan kekayaan dan keindahan perairan kita dan juga harus wajib bersyukur. Rasa syukur itu dapat diwujudkan sesuai dengan agama dan keyakinannya. Misalnya di zaman dulu itu masa kerajaan ada upacara petik laut atau larung sesajen, yaitu merupakan ciri khas warisan kerajaan maritim Hindu-Buddha, yaitu pada saat itu tuh kalau kegiatan petik laut ada tokoh pemuka adat yang memimpin ritual tadi. Kalau zaman sekarang apa? Nih, di masa sekarang upacara tersebut bukan hanya sebagai tradisi ya, namun berkembang juga sebagai objek wisata. Ya, menarik para wisatawan yang akhirnya dapat mendongkrak perekonomian bangsa. Itu tadi pengaruh masa kerajaan maritim Hindu-Buddha dengan kehidupan Indonesia terkini. Kemudian kita lanjut ke kuis. Silahkan nanti kuis yang akan Ibu berikan ini, silahkan kalian nanti kerjakan dengan baik supaya mendapatkan nilai yang maksimal. Apa sih kuisnya? Nah, ini dia kuisnya. Silahkan kalian cari informasi mengenai keterkaitan keberadaan kerajaan maritim masa Hindu-Buddha dengan kehidupan masa kini yang belum dibahas. Jadi kalian mencari selain apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya, paham ya? Banyak sekali, silahkan kalian bisa searching di Google ataupun membaca buku referensi, pasti banyak sekali. Kemudian kalau sudah dikerjakan, silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar YouTube. Dan kemudian screenshot hasilnya kalau kamu sudah mengirimkan, memberikan komentar di YouTube itu, kemudian di screenshot, kemudian tugasnya dikirimkan ke web e-learning sekolah. Paham anak-anak? Oke, semoga paham ya. Dan sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat dicerna, dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tentunya Ibu ingatkan lagi, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol dimanapun kalian berada. Salam sehat dan salam juara. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.